Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa video dan cuplikan video yang ada di channel ini, yaitu bagaimana seseorang berpindah keyakinan dari keyakinan Kristen ke Islam, dan saksikan sekarang bagaimana mereka bersaksi dengan keyakinan barunya. Bro, Dar, mic-nya pinjam dulu. Selamat pagi. Nah, ini Kang Rio yang dari Bandung. Saya akan berbagi. Iya. Ya, Kang Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Nah, boleh cerita sedikit kan? Ceritanya nih bikin alat ini awalnya gimana ceritanya? Tapi disclaimer dulu ya, Koy. Disclaimer, Saya ya. takutnya nyinggung ya. Iya. Ya, jadi saya pertama mungkin ini ya. Saya tuh seneng lihat videonya Kodondi. Alhamdulillah. Udah ikuti karena mungkin sebelumnya juga memang saya seneng Nonton debat ya? yang debat-debat itu, yang oke. di speaker corner. Speaker corner, Saya alhamdulillah. seneng juga tuh. Ada siapa? Mas Hashim. Oh ya, bro, masa Bro. Mas, Kang Mansur, Kang Hasim, Kang Mansur, Kang Mansur. Kang Muhammad Hijab, Ya. gitu ya. Kang Muhammad Ali. Alhamdulillah ya, Seru mereka tuh. pejuang-pejuang Islam ya di sana ya. Betul, alhamdulillah. Nah, Yang mereka hadapi juga langsung orang-orang dari kaum sebelah ya. betul. Ya. Ditambah pas Kodondi bilang ternyata ini juga ya, Pak ya? Apa? Yang di SC Dakwah. Oh ya, dulu saya pernah jadi translatornya translator ya? channel SC Dakwah Nusantara. Betul. Nah, wah di situ makin ini lagi. Waduh, ini ternyata. Pas Iya. ketemu. Nah, terakhir itu kan Kodondi mengadakan debat dengan pendeta di Surabaya. Nah, saya lihat, wah ini Kodondi senang pakai teknologi juga gitu, ada tombol gitu ya. Ya, Cuman memang ketika saya lihat, wah ini mungkin kalau kalau di bidang saya mungkin disebutnya user experience, Pak. ya. Nah, Wih, secara bahasanya canggih yuk. secara UX itu memang Suaranya Kang Rio oke nggak? oke, Suaranya oke ya? ada. Ini Bang Nandar hilang katanya. Iya, tunggu sebentar. Bang Nandar lagi setting buat channelnya. Dari tadi belum live katanya. Setting dulu. Ya. Ya, di situ kan ada dua tombol tuh kok. Ada dua tombol. Saya lihatnya sebenarnya awal mulanya lebih ke ini, ke kasihan. Kasihan gitu ya. Kan benar kan kasihan kan? Kasihan karena jujur pas lihat itu udah mungkin pusing mikirin jawaban ya. Itu sampai saya yang paling terkesan tuh ngelihat ini Kodondi sampai harus ngejelasin lagi. Itu lagi acara debat lah Ya maklum lah kan mereka sudah senior gitu Oh, kan. iya. Harus diajarin gitu. Betul. Nah, jadi dari situ kayaknya bisa dipersimpel gitu ya. Tapi ini ya tadi ya mudah-mudahan ini nggak menyinggung. Sebenarnya dari situ saya jadi tergerak kok. Jadi maksudnya wah, saya kayaknya ini bisa nih coba bikin. Ya. Nah, saya dari situ iseng nge-DM Kodondi. Ya, alhamdulillah ya masalahnya. Alhamdulillah juga ternyata wah dibalas, saya seneng banget. Bisa dibalas Kodondi. Ya, Waduh. Iya dong, kita harus balas dong. Iya benar. Nah dari situlah ya alhamdulillah. Kebetulan itu juga kok karena waktu itu kebetulan istilahnya si bahan-bahan juga saya lagi ada. Oh ya. gitu. Jadi pas beres, wah coba deh bikin dulu ini prototype. Emang di rumah jualan alat-alat begini atau gimana? Enggak. Enggak. Saya kebenaran ini aja memang di bidang ini juga. Oke, Saya bikin game salah satunya ada bikin kayak gitu. Ada ini. Kebenaran lagi ada bahan baku. Terus dari situ kan karena udah kepikiran, kayaknya digini-giniin. Apanya? Stream key-nya. Oh, sebentar. Mana Anda? Oh, ini. Maaf Kang, sebentar. Santai kamu. Udah saya kirim. Udah masuk tuh. Udah. Oke. Udah siap nih. Ini udah beres soalnya. Tunggu sebentar ya, Ndar ya. Ini mumpung lagi ngobrol sebentar nih, sebentar. Jadi Ya, terus gimana, Kang? tadi itu ya. Jadi mumpung ada bahan nih, bahan ininya. Terus udah kepikiran, wah kayaknya bisa bikinnya gini. Saya langsung coba bikin prototipe. Makanya pas baru bikin itu, saya langsung hubungin Kodondi, liatin yang versi belum pakai body kan. Iya. Diliatin dulu. Ya confirm dulu lah, maksudnya kayak gini bukan kira-kira ininya gitu. Ya kalau ternyata kata Kodondi udah oke ya, saya alhamdulillah ya. Jadi ya mohon maaf
kita kan pengennya setiap ada acara kan lebih baik dari sebelumnya, ya kan? Dulu saya waktu debat sama Pak Pendeta Budi Asali di Jogja kan itu kan tanpa tombol, Iya. ya kan? Itu hanya silakan Silakan gitu, ya. kan? Jadi harus standby banget. Udah silakan. Jadi ada operator filmik yang langsung harus Standby. mengoperasikan. Di Surabaya kemarin ya mohon maaf walaupun kita masih pakai kotak sodako gitu yang gede gitu. Oh, kotaknya gede tuh. Dengan tombol 2 yang besar-besar. Kemarin itu sebenarnya alhamdulillah itu juga kemarin kotak itu sebenarnya waktu dikirim ke saya itu yang bikin namanya Pak Yanto. Pak Yanto Pak juga Yanto. subscribernya channel Donditan. Beliau juga menawarkan diri untuk membuatkan tombol itu ya. Cuman karena memang dia instalator. Dia instalator listrik gitu. Oh, instalator. Nah, jadi berdasarkan apa yang dia tahu, apa yang dia paham, dia gambar secara manual terus dia rakit sendiri. Nah, dengan kotak yang segitu gedenya, pas datang dikirim ke sini ternyata salah. Salahnya tidak sesuai dengan apa yang saya pengen gitu. Akhirnya beliau di tempat ini, di studio ini, di depan studio ini, dia mengkoreksi hasil itu ya, Hasilnya. tombolnya itu semalam suntuk. Dari jam, kira-kira dari jam berapa ya? Jam 10 malam sampai pagi. Waduh, Baru selesai. Masya Allah. Jadi kabelnya sama dia dibuka lagi, diurutin lagi, sampai akhirnya berhasil dirakit lagi. Tapi ya begitu, karena boxnya box seperti Box besar. kotak sodako gitu. Itu akrilik, Pak. Bukan, masih pakai multiplex. Multi. Ya udah ya, kita bawa ke Surabaya lah. Ya, walaupun mungkin pada waktu itu di Surabaya kita masih uji coba, tapi langsung untuk live, alhamdulillah ya tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Cuman saya perlu ngajarin Pak Pendeta untuk menekan yang mana dulu. Akhirnya berhasil, alhamdulillah. Nah sekarang kita udah lebih canggih lagi nih. Sekarang kita sudah punya kotak yang kecilnya cuma segini, tombolnya cuma 1 ya, nggak 2 besar-besar. Jadi ketika kita mencet di sini, otomatis timer yang saya berhenti, yang saya persilahkan bicara, otomatis langsung berjalan mundur timernya. Nah itu kan udah jauh lebih canggih ya berarti ya. Nah jadi mudah-mudahan nanti untuk acara debat berikutnya alat ini bisa berfungsi. Kita nanti bisa gunakan. Nah, jazakallah khairan kasiron buat Kang Rio ya. Di Bandung nih, jauh-jauh dari Bandung datang sini nih. Cuman nganterin begini doang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan Kang Rio dibalas ya di Amin. dunia dan akhirat. Amin. Nah, ini juga tadi gini, saya bilang sama Kang Rio waktu sampai sini. Kang, tolong dihitung berapa semuanya. Nanti kita bayar. Nggak mau coba. Nggak mau dibayar ini orang. Jadi rupanya Kang Rio ini memang ingin juga ikut berjihad. Ya, tapi dengan caranya beliau ya. Alhamdulillah dengan cara seperti ini. Kirim stream baru. Yang mana? Yang baru paling baru. Oh, kirim lagi. Iya. Sama ya? Enggak, buat kamu. Sebentar. Udah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi rupanya Kang Rio ini memang ingin juga berjihad, tapi dengan cara dan keahliannya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan alat ini nanti bermanfaat buat dakwah kita ya. Ini kan buat dakwah nih berarti Ya, kan. betul. Nah, jadi saya kan juga nggak perlu ngajarin Pak Pendeta lagi. Nih. Pokoknya tinggal pencet sekali aja gitu. Ya. Kalau sudah pencet sekali, kita udah nggak bisa pencet apa-apa lagi. Ya, kalau Nggak di responsif sininya merah, kita mau mencet apa juga nggak akan ngaruh. Ya, kita coba nih ya. Ini saya pencet nih ya di sini nih. Nah, ketika saya pencet, lampu di tempat saya merah, lampu di tempat Kang Rio hijau. Jauh. Ini Saya pencet-pencet tidak akan responsif, Betul, tidak tidak akan akan respon. apa-apa, tapi sana harus pencet dulu ya. harus mencet. Nah, coba. Ini saya pencet. Nah, baru tempat ke saya situ. hijau. Oke, hijau. Kang Rio nggak bisa pencet apa-apa lagi. Dipencet tidak akan berfungsi. Nah, nanti ketika saya menyerahkan waktu saya kepada Kang Rio, tinggal saya pencet sekali, cetek, sana hijau. Otomatis tampilan di layar yang ada timernya itu otomatis akan bergerak turun masing-masing. Tergantung dari siapa yang mencet gitu ya. Kalau kemarin ternyata memang itu ya masih manual Masih. sama operator ya. Masih. Diturunin Jadi ya. yang kemarin hanya button, tombol lampu, hanya ada lampu merah dan Memberikan hijau. indikator. Tapi Ya. tampilan di layar masih dioperasikan oleh Manual sama operator. Oh, Gitu. oke. Nah ini udah canggih, sudah ada aplikasinya yang diinstal di komputer operator. Jadi dia tidak perlu setting pencet-pencet untuk timer gitu yang di sana ya. Udah duduk Jadi, santai ya. Yang operator. Jadi yang operator itu hanya pencet-pencet kamera saja, pindah-pindah saja. Pindah-pindah kamera. Alhamdulillah ini keren banget.
Mungkin nanti cuman dirubah sedikit dengan pos kali ya. Ya, yang pos itu. Karena kalau saya pencet kan Sona langsung hijau, Langsung timernya langsung turun. jalan kan. Oh, nanti dia tambah gugup. Nah, takutnya nanti kan salah satu dari debater ini mau bicara dengan moderator atau apa, kan ini perlu di post gitu Ya, kan. Nah, itu aja ya mungkin ya. Nanti kita sesuaikan lagi. Ya, itu nanti kalau udah bisa ditambahin dengan post, wah lebih keren lagi. Ya, mohon doanya ya buat para pemirsa. Nuhun ya, Kang Rio ya. Sami-sami, Terima sami-sami, kasih kalau banyak. di- Jazakallah khairan kasirah, Iya, mudah-mudahan iya. dibalas ya. Amin, amin. Nah, sekarang kita ganti Kang, dengan Kang. debater, Nah, debater kelas Ini nasional nih. mau debat bener. Mau debat. Saya mau debat sama Nandar, tapi debat-debatan gitu ya. Debat-debatan. Ya kita cuma mau apa namanya memperlihatkan progres bahwa kita kalau mengadakan acara debat itu tidak main-main. Ya, Artinya ada fasilitas peralatan yang kita sediakan, kita buat ya supaya lawan debat kita juga merasa nyaman, gitu kan? Bukan berarti kita melakukan acara debat itu untuk mencurangi atau membuat lawan debat kita repot atau bagaimana gitu lah ya. Tolong mic-nya, Kang. Ya, maaf. Iya. Ya, kita juga sebagai penonton punya Lebih enak. sama punya apa ya? Nih, Punya dah. harapan dari saudara kita di sebelah tuh Iya. deket banget gitu. Iya, kasihan gitu ya. Udah pusing mikirin jawaban, pusing mikirin mencet-mencet. Kang Rio ngomongnya tadi, kasihan ya, pendeta udah pusing mikirin jawaban, harus masih mencet-mencet lagi. Udah. Udah masuk tapi intinya Apanya? thumbnailnya nggak cover. Thumbnailnya nanti aja. Nanti bisa diupdate thumbnailnya. Ya sebentar di sini aja dulu. Bentar. Ya. Ya, jadi gitu ya. Buat para pemirsa yang sudah sabar menanti konten-konten dari channel Donditan, juga Geram Mualaf, juga konten dari channelnya Bang Yonatan Nandar. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas dukungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas para pemirsa dengan segala kebaikan ya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, juga sambil mengisi waktu buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami ya di dalam membina para mualaf, juga di dalam dakwah, termasuk juga untuk debat, yang mana debat itu kami maunya debat secara bermartabat gitu ya. Silahkan para pemirsa bisa mengirimkan ke Bank BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 081398837007 ya. Ada nomor rekening dan nomor handphone di bawah layar. Oke, belum dah? Ya. Besok nih kayaknya Nandar baru datang nih kayaknya. Ini udah pada nungguin Dar, udah buset 14.000 orang yang nungguin Dar. Yuk. Aduh. Gimana sih ini debater nasional telat datangnya gimana sih? Nah, Oh gini nih. Oh balik pantesan nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. tunggu sebentar. Gue mau bacain komen buat Kang Rio nih. Terima kasih Bang Rio, saya kasih nama alat itu tombol Doraemon. Sekali pencet, Oten langsung mencet. Jangan gitulah, kasihan lah. Ya, Dar, silakan Dar. Ada yang ngutip, kasihan pendeta udah capek mikirin jawaban, mencet tombol jadi ribet kan. Ya, salam buat para pemirsa di live chat ya. Terima Ya. kasih banyak. Silakan Dan. Ya, gimana ini?
Gimana? Ya gimana? Ya kita prolog dulu. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah saya Ustaz sangat Bandar. oke. Tahu. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat bersyukur hari ini bisa berkumpul dengan para guru, dengan para sesepuh, para senior. Tadi kami siang berkumpul di kantor MUI Pusat yang membahas sebuah modul. Sekaligus kami bisa berbincang-bincang dengan para guru, dan pada kesempatan malam hari ini saya dan Koh Dondi akan berdebat-debatan ya. Ya, berdebat-debatan. Iya, gimana Koh? Pencet-pencetan gitu. Pencet-pencetan. Sekaligus kita ingin men-trial ya. Sebuah alat yang sudah tadi dijelaskan oleh Koh Dondi Ya. supaya mendukung, mensupport nanti ketika ada perdiskusian antara Islam dan Kristen, sudah mempunyai alat ini sehingga membuat jalannya diskusi semakin efektif dan efisien. Ya, Kita trial ya. Demi kenyamanan Demi penonton kenyamanan juga. penonton dan demi kenyamanan juga partisipan yang sedang berdiskusi, teman-teman ya. Ya. Jadi kita selalu berusaha supaya lawan diskusi kita itu merasa nyaman ya, Ya. diskusi dengan kita ya. Tempatnya nyaman, tempat tidurnya nyaman, makanannya enak, mereka juga berdebat dengan teknologi yang nyaman gitu ya, digunakan simple dan mudah digunakan sehingga nggak kapok gitu kalau kita ajak debat lagi gitu ya. Siap, siap. Oke. Ya, kita mau cobanya gimana nih? Pakai apa nih? Ya. Kita ini timernya sudah di reset apa belum? Udah nih, udah putih-putih ada. udah di reset nih. Oh, 60 masih 60 ya. Kok gelap di saya? Nggak ada lampu di sini sih. Oh iya, gelap ya. Harus ada lampu nih. Tunggu sebentar. Itu lampu yang di sana harus matiin tuh kayaknya. Iya, gelap ya. Coba kalau Doni lihat nih, gelap ya. Iya, memang gelap. Memang kulit kita juga gelap. Iya. Lampunya dimatiin, terus pakai lampu itu coba. Dari belakang lagi. Iya, coba. Mana? Halamannya? Apa? Ah. Udahlah, cukup lah. Udah, nggak apa-apa deh. Apa gelap ya? Memang. Enggak. Kalau yang dari sini nggak gitu gelap. Kalau yang berdua aja kelihatan gelap. Oke. Udah, langsung ngomong aja. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung men-trial alat kita yang satu ini, yaitu tombol Doraemon ya. Tombol Doraemon. Katanya tombol Doraemon. Doraemon. Ya, baik. Mana? Lampunya kurang terang nih, ada yang komen nih. Ya. Itu lagi mau dipasang dulu. Ya, sabar Nggak ya. apa-apa, ngomong dulu kan pakai ini. Baik. Oke. Oke, kok mau bahas apa nih? Saya Ya mau udah, berdebat. Mau bahas apa? Iya, ayo. Mau Pokoknya bahas kita apa? cuma tinggal pencet-pencet aja. Iya. Yang mulai dulu siapa? Yang mudahan lah. Iya, temanya apa dulu nih? Ya, temanya apa, bebas? Oh iya, berarti saya mencet ya. Oh, Ya udah, berarti saya gimana persilahkan gitu ya. Topiknya apa nih topiknya? Konsep keselamatan. Keselamatan, boleh. Baik. Konsep keselamatan di mana? Konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen. Nah, Islam. Oke, saya wakili Islam ya. Enggak, kita sharing aja, Pak. Ya. Berarti gua dulu yang mencet ya. Lu yang ngomong, kalau gua pencet lu yang ngomong, nanti tinggal berbalik. Siap. Oke ya, bismillah ya. Kita coba ya, ini dalam rangka kita juga mencoba alat ya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Time yang disetting kan 60-60. Ya, 60. Mungkin juga nggak sampai habis lah ya, 60 Ya. menit, Ini 60 cuma menit. trial aja kan. Trial aja. Oke, bismillah ya, saya pencet ya. Nah, warna sana hijau, silakan ngomong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
Baik, ini waktu saya berbicara konsep keselamatan di dalam Islam. Konsep keselamatan di dalam Islam ini bukan sesuatu yang insya Allah ya, tetapi sebuah kepastian. Di mana dalilnya? Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Bainah, dan masih banyak juga di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Saya bacakan dulu di dalam Quran surat Al-Bainah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya. Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum indar rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan bagi mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai yang mengalir. Dan bagi mereka surga itu adalah kekal selama-lamanya. Itu di dalam Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang hampir sama dan serupa dengan ayat ini di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Banyak lah ya, banyak ayat di dalam Quran yang menjamin. Ini waktu saya. Sorry. Oh, harus diperhatikan lampunya ya. Lupa, ini waktu saya. Gua lupa, kita lagi debat tuh, benar. Ini waktu saya ya. Dia nggak ngingetin lagi. Ini waktu saya berbicara. Diperhatikan. Mohon maaf. Ya, disiplin waktunya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang sahih juga Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Ya. Para sahabat lantas bertanya, "Mahya aba ya Rasulullah?" Siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ato'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asoni, dan siapa yang tidak taat kepadaku faqad aba. Mereka itulah yang enggan, mereka itulah yang menolak masuk surga. Di dalam hadis yang sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya meyakini, mengucapkan tasdikun fil qalbi, iqrarun bil lisan, ya, af'alu bil amal. Siapa yang mengikrarkan dengan lisannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mentasdikan, membenarkan di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengerjakan, mengimplementasikan dengan amal perbuatan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka tempatnya adalah dakhalal jannah. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, Aina Abu Bakar ya Rasulullah? Di mana Abu Bakar? Abu Bakar fil jannah. Aina Umar ya Rasulullah? Umar fil jannah. Aina Utsman fil jannah. Aina Ali fil jannah. Bahkan Rasulullah menjamin ada 10 seorang sahabat yang masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW juga menjamin ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini adalah sebuah jaminan bahwa di dalam Islam keselamatan itu bukan insya Allah. Di dalam Islam itu keselamatan adalah kepastian, bukan insya Allah. Terus? Sebentar, ini waktu saya belum selesai. Tenang. Tolong diperhatikan waktunya ya. Lupa mulu kan. Bahkan orang yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, yang pertama kali masuk surga sebelum Yesus, sebelum Musa masuk surga adalah Nabi Muhammad. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ati babal jannati yaumul qiyamah, fa astaftihu fayaqul hajin man anta, ana Muhammad." Ketika aku, kata Rasulullah, mendatangi pintu surga, ya, Rasulullah SAW melakukan sebuah fi'il amr, kata kerja perintah, dalam bahasa Ibraninya sifui. Bukakan pintu surga ini. Karena di dalam surga Islam maupun Yahudi itu, surga itu tertutup rapat, atas, bawah, kiri, kanan. Jadi penjaga surga ini bukan di luar surga, tetapi di dalam surga. Makanya bertanya, siapa Anda? Ketika menjawab, "Ana Muhammad, umirtu laftaha min qoblaka." Aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu surga manapun sebelum engkau ada di dalamnya. Berarti jaminan keselamatan di dalam Islam ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, bukan insya Allah. Silakan, waktu Anda berbicara. Lama banget sih lu ngomongnya. Loh, silakan, sudah. Enggak, dari tadi lu ngomongnya lama banget. Timernya masih ada kan? Gue sampai lupa lo, lagi trial lo. Ini kan kita lagi Ya, trial Masya kan? Allah ya, Nandar ya, udah kayak, aduh, Ustadz, ini Ustadz beneran kalau begini nih. Ya,
Jadi alhamdulillah kita juga paham bahwa yang namanya di dalam Islam keselamatan tadi ya sudah jelas buat orang yang mengaku Robnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga ada di dalam Quran ya. Tadi hadis-hadis juga sudah dibacakan oleh evangelis Jonathan Nandar. Terus biar bagaimanapun tapi kan begini Ndar. Yang namanya keselamatan, oke, itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buat siapa tapi kan? Kalau buat umat Islam tapi yang mau begitu kan? Tadi kan ada narasi bahwa semua umat Islam masuk surga kecuali yang nggak mau gitu. Nah yang nggak mau tadi udah dijelasin juga siapa gitu. Tetapi yang namanya keselamatan memang walaupun jaminan itu adalah tetap masih merupakan kondisional. Ya kondisional artinya bersyarat. Bersyaratnya apa? Bersyaratnya ya satu yang jelas kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas juga kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Juga kita mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti supaya apa? Supaya kita sampai kepada jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di Quran surat An-Nisa juga kalau nggak salah ya di 122 sampai 124 insya Allah. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat 123. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ahli kitab angan-angan berarti. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Ayat 124, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Nah, artinya tetap yang namanya jaminan keselamatan atau jaminan masuk surga tetap disediakan Allah Subhanahu Wa Taala, namun dengan kondisional yaitu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, orang-orang yang melakukan daripada perintah Allah dan menjauhi menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya, ya ini kan kita sama-sama apologet nih. Iya. Kita sama-sama apologet yang yang selalu berdakwah dengan melakukan dialog atau debat dengan saudara-saudara kita yang Kristen. Sebenarnya di dalam kitab mereka pun itu yang namanya keselamatan, khususnya di Perjanjian Lama ya, khususnya Perjanjian Lama, yang disebut dengan konsep keselamatan di dalam Perjanjian Lama itu pun sebenarnya juga kurang lebih sama dengan konsep keselamatan yang ada di dalam Quran. Artinya orang-orang yang mau selamat ya orang-orang yang mau apa? Yang bertobat. Orang-orang yang mau apa? Yang berhenti melakukan kejahatan. Orang-orang apa? Orang-orang yang mengendalikan orang-orang kejam, yang membela hak anak-anak yatim, yang membela perkara janda-janda. Semua itu yang bisa mengembalikan atau menebus dosa mereka dari dosa yang walaupun merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba, yang bisa menjadi putih seperti salju maupun bulu domba. Jadi artinya konsep keselamatan di dalam Perjanjian Lama sebenarnya juga sama, kondisional untuk orang-orang yang mau bertobat. Begitu juga di dalam Islam. Di dalam Islam orang yang beriman dijamin masuk surga. Untuk di dalam Perjanjian Lama juga sama sebenarnya. Nah, ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, ini ada konsep yang berbeda ya antara Perjanjian Lama dengan Quran. Apa bedanya? Kalau di dalam Perjanjian Baru dikatakan atau diajarkan bahwa setiap manusia lahir sudah bawa dosa waris. Karena bawa dosa waris, makanya manusia ini tidak bisa selamat kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan itu sendiri. Yang mana Tuhan itu sendiri harus repot-repot menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ini sebuah ajaran yang baru ketika kita bandingkan urutan dari mulai Yahudi, Kristen, dan Islam. Nih ya mohon maaf ya karena ini kita bicara tentang agama-agama yang disebut dengan agama samawi menurut akademisi, tetapi ya walaupun istilahnya kami memahami bahwa di dalam Quran kami juga sering menyebut kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran kami juga membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan kepada Bani Israel, dan kitab kami juga sebagai Al-Furqan, pembeda, ya sebagai batu ujian, Al-Muhaimin, yang juga mengoreksi ya mungkin daripada kesalahan
yang sudah dibuat oleh kaum-kaum sebelumnya. Maka itu kami di sini hanya berniat untuk memberikan edukasi kepada para pemirsa bahwa jika kita melihat sesuatu yang mana ini bisa dikatakan ada benang merahnya dari kitab Perjanjian Lama yang menjadi yang ditambah dengan Perjanjian Baru, kemudian kita bandingkan dengan Quran, yang menjadi batu ujian harus Quran. Tetap yang menjadi batu ujian tetap harus Quran, di mana Quran ini melihat yang mana yang benar di dalam Perjanjian Lama kita anggap istilahnya yang berkesesuaian dengan Quran kita terima. Di Perjanjian Baru juga kalau masih ada yang berkesesuaian dengan Quran juga kita terima. Tetapi yang tidak sesuai dengan Quran, mohon maaf kita tolak, gitu ya. Seperti tadi saya bilang, konsep keselamatan di dalam Perjanjian Baru khususnya sesuai dengan 13 surat-surat yang dianggap sebagai surat tulisan Paulus, itu yang bisa dilihat berbeda, ya. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena menurut kami, menurut saya pribadi, Yesus sendiri di 4 gospel tidak mengajarkan kekristenan. Tetapi yang Yesus ajarkan di dalam Perjanjian 4 gospel itu tentang konsep keselamatan, ya, terlepas dari dia disalib atau tidak, konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus jelas. Apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Berarti itu berkesesuaian dengan Quran, gitu. Itu yang kami anggap sebagai sisa-sisa kebenaran di dalam baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Begitu, Pak Ustadz. Silakan. Oh, kok jangan dipencet dong. Sorry. Kalau dipencet balik ke gua lagi. Iya, lagi. Iya. Wah, ini kayaknya grogi nih. Iya, enggak. Lu udah bingung cari jawaban, bingung pencet pula. Bukan. Iya, aku lupa ini soalnya kalau di kuis-kuis di TV gitu kan biasanya yang ngomong yang mencet. Oke, lagi dong. Kembaliin ya. Wah, rugi dong gua nih, timer gua. Udah, Waktu gua habis dong iya, nih. iya. Waduh. Nah, nih pemirsa nih saya tambahin ya. Iya. Ketika ada kejadian seperti ini, ada kesalahan kan ya. Ya namanya human error tidak bisa dihindari. Iya. Tetapi ketika ada terjadi kesalahan begini, operator yang men-setting timer di display layar itu bisa mengkoreksi. Jadi misalnya waktu saya hilang 10 detik karena ketidaksengajaan, nanti bisa dikoreksi sama operator. Bisa ditambahkan ya. Canggih ya. Keren ya. Asik. Ini gua pencet nih. Iya, pencet. Asik. Ya. Yang pertama saya ingin meralat dulu ya. Tadi bukan Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-9, karena Quran Surat Al-Bayyinah itu sampai ayat 8. Jadi di ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Kemudian di ayat ke-8-nya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dalam Al-Quran, dalam Sunnah, sebagaimana tadi yang sudah kami jabarkan, bahwa Rasulullah SAW menjamin masuk surga. Hadis-hadis yang sudah saya sampaikan lebih daripada satu hadis. Karena di dalam menafsirkan Quran ada 2 metode. Yang pertama, metode bil ma'thur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Metode bil riwayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah-sunnah, dengan hadis as-sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kenapa kemudian kita memunculkan atau membahas ini? Karena di dalam, mohon maaf ya, banyak yang beredar, apalagi di media sosial, katanya begini, di dalam Kristen ini dijamin keselamatan. Mungkin Kak Doni sering juga mendengar, ngapain masuk Islam? Di dalam Islam keselamatan itu insya Allah. Di dalam iman kami, di dalam Kristen ini keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Nah, justru saya kenapa berdiskusi sama guru saya ini untuk mendiskusikan. Sekarang nanti tolong dijawab. Di mana Yesus menjanjikan kepastian keselamatan? Kalau teman-teman lihat di dalam Matius 5 ya, nomor ke-20, di situ dikatakan, apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kalian tidak akan masuk surga. Jadi yang kita bahas ini
konsep keselamatan dalam iman Kristen dan Islam. Menurut Yesus, saya justru bertanya-tanya, saudara, di mana Yesus menjanjikan keselamatan, sementara Yesus dengan tegas, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Bukan hanya Yesus yang mengatakan, Dondi. Bahkan Paulus mengatakan, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Galatia 5, nomor ke-19, tentang keinginan daging dan keinginan roh. Kalau keinginan roh saya hafal, Dondi. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau mengikuti keinginan roh,